Halo, perkenalkan nama saya Faratu Zara dengan NIM 2211030022. Di sini saya akan menganalisa dari hasil analisis saya dari artikel tingkatkan employee engagement Tokopedia gandeng Tada luncurkan Spot Awards. Yang pertama, identifikasi dari lingkungan bisnis. Dari segi perusahaan teknologi, yaitu Tokopedia adalah perusahaan teknologi e-commerce yang beroperasi di Indonesia. Lalu perusahaan ini juga memiliki skala bisnis yang besar dan kompleks dengan ribuan karyawan yang tersebar di berbagai lokasi yang bisa disebut nakama. Di nakama ini mempunyai 6.000 total karyawan yang bekerja di Tokopedia. Hal ini menuntut perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerjanya. Dan adanya peluncuran Spot Awards merupakan salah satu upaya Tokopedia untuk mengatasi tantangan tersebut. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan. Lalu apa sih Spot Award itu? Spot Award adalah program penghargaan yang diberikan kepada karyawan secara langsung atas pencapaian yang mereka capai. Dalam hasil reward pekerjanya itu memberikan apresiasi kepada karyawan dan meningkatkan motivasi mereka untuk bekerja lebih baik. Jadi di sini ditekankan untuk karyawan yang saat ini sedang malas-malasan di dalam sebuah perusahaan, dan Tokopedia menggandeng Tada untuk meluncurkan Spot Award untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang kedua, ada isu atau masalah utama dalam studi kasus Tokopedia adalah rendahnya employee engagement. Apa sih employee engagement itu? Employee engagement adalah tingkat keterlibatan karyawan dalam pekerjaan mereka. Employee engagement yang tinggi dapat meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan loyalitas karyawan. Tokopedia juga melakukan survei kepada karyawannya untuk mengukur tingkat employee engagement. Hasil survei ini menunjukkan bahwa tingkat employee engagement di Tokopedia masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator, antara lain yang pertama, karyawan merasa tidak dihargai atas pencapaian mereka. Ini bisa dikarenakan atasan tidak selalu menghargai atas pencapaian mereka dalam sesuai target dalam per bulannya ataupun per tahunnya. Yang kedua, karyawan merasa tidak memiliki kesempatan untuk berkembang. Di sini dimaksudkan bahwa si karyawan ini memiliki inovasi atau kreativitas yang lebih dibandingkan atasannya, namun atasannya tidak memberikan kesempatan untuk mengembangkan inovasi dari si karyawan ini. Yang ketiga, karyawan masih tidak memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja dan atasan. Ini disebabkan karena kakunya komunikasi antara karyawan dengan atasan yang menyebabkan banyaknya miskomunikasi antara karyawan dan atasan. Ini juga yang menyebabkan karyawan tidak merasa nyaman di lingkungan pekerjaannya. Lalu dengan rendahnya employee engagement yang dirasakan oleh karyawan, maka akan menimbulkan kurangnya produktif, kurang puas dan pekerjaan mereka, dan lebih mudah untuk keluar dari perusahaan. Ini merugikan dari dua belah pihak. Yang pertama, dari segi karyawan, ia akan lebih sering berpindah-pindah tempat pekerjaan, dan dari segi perusahaan ia akan menerima reputasi yang cukup buruk karena banyaknya karyawan yang keluar dan banyak juga karyawan yang masuk. Program ini dapat memberikan apresiasi kepada karyawan atas pencapaian mereka yang dapat meningkatkan rasa dihargai dan motivasi mereka. Selain itu, program ini juga meningkatkan hubungan antar karyawan dan atasan yang dapat meningkatkan kepuasan kinerja karyawan. Lalu yang ketiga, Tokopedia mengambil langkah-langkah untuk merespon isu atau masalah rendahnya employee engagement. Yang pertama, itu melakukan survei kepada karyawan untuk mengukur tingkat employee engagement. Nanti bisa dilihat di gambar. Lalu yang kedua itu ada mengidentifikasi faktor yang menyebabkan rendahnya employee engagement. Karena selain Spot Awards, Tokopedia juga melakukan solusi lain selain Spot Award, karena Spot Award ini adalah salah satu dari solusi untuk
mengurangi rendahnya employee engagement. Dan yang pertama itu ada memberikan kesempatan yang lebih besar untuk karyawan untuk berkembang. Tokopedia menyediakan berbagai program pengembangan karyawan seperti pelatihan, magang, dan promosi. Promosi ini contohnya Tokopedia mengadakan voucher besar-besaran atau flash sale besar-besaran pada event-event tertentu, dan ini menguntungkan dari customer dan juga karyawan yang sedang mencari target atau ingin mencapai tujuan mereka. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan inklusif. Tokopedia menerapkan budaya kerja yang menghargai karyawan dari berbagai latar belakang. Ini bisa mengurangi potensi diskriminasi antar karyawan dan manajemennya. Yang keempat, ada keberhasilan respons Tokopedia. Keberhasilannya yaitu langkah yang tepat untuk mengatasi masalah rendahnya employment. Ini karena adanya Support Award yang dihasilkan dari Tokopedia yang menggandeng TADA, dan program ini dapat memberikan apresiasi kepada karyawan atas pencapaian mereka yang dapat meningkatkan rasa dihargai dan motivasi mereka. Selain itu, program ini juga dapat meningkatkan hubungan antar karyawan dan atasan yang dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Tokopedia juga telah berhasil mengatasi masalah rendahnya employee engagement. Itu untuk dari segi berhasilnya atau dari segi kelebihannya. Untuk kekurangannya atau kegagalannya itu dari Sports Award ini perlu waktu untuk melihat hasil dari solusi yang dilakukan oleh Tokopedia, efek dari Sport Awards, dan solusi-solusi lain yang mungkin belum terlihat secara detail dalam waktu singkat, dan belum bisa disimpulkan apakah solusi-solusi yang telah dilakukan oleh Tokopedia menggandeng TADA untuk meluncurkan Sport Award ini apakah sudah layak dilakukan oleh karyawan atau tidak. Itu masih belum terlihat secara signifikan, dan perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk melihat apakah upaya tersebut atau solusi-solusi yang dilakukan oleh Tokopedia itu efektif atau tidak. Dan evaluasi ini membantu Tokopedia untuk membuat penyesuaian jika diperlukan. Ini menyesuaikan antara si karyawan dengan si manajemen dari Tokopedia. Jadi agar si kebutuhan karyawan juga dipenuhin dan kebutuhan perusahaan juga dipenuhin. Hasil yang tak terduga dalam studi kasus Tokopedia adalah adanya karyawan yang merasa terpuas dengan program Spot Award. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama ada karyawan merasa bahwa penghargaan yang diberikan tidak sesuai dengan pencapaian mereka. Ini terjadi karena atasan itu memberikan penghargaan yang tidak setimpal dengan pencapaian mereka, pencapaian karyawan yang seharusnya dalam waktu 1 bulan atau dalam waktu kurun 1 tahun itu mereka harus mencapai target 100.000 customer untuk membeli produk A, dan ternyata setelah mencapai atasannya tidak memberikan penghargaan yang setimpal. Jadi disamaratakan dengan karyawan yang lain yang mungkin pencapaian targetnya lebih sedikit. Jadi disitulah mulai ada rasa ketidaknyamanan dalam lingkungan pekerjaan. Yang kedua, karyawan merasa bahwa program Sport Award tidak adil karena tidak semua karyawan mendapatkan penghargaan. Ini karena Sport Award itu hanya untuk karyawan-karyawan yang bisa mencapai tujuan dari perusahaan saja. Jadi tidak semua karyawan bisa mendapatkan penghargaan. Usaha yang tidak cukup baik dalam studi kasus Tokopedia adalah belum adanya upaya yang spesifik untuk mengatasi masalah rendahnya rasa dihargai dan motivasi karyawan. Dan Tokopedia itu hanya mengandalkan program Sport Award untuk mengatasi masalah tersebut.
Lalu, perubahan yang akan saya terapkan agar perusahaan dapat merealisasikan saran saya yaitu yang pertama, perubahan organisasi. Dan dari segi perubahan organisasi ini bisa menciptakan organisasi atau struktur organisasi yang fleksibel dan adaptif. Ini membatasi kreativitas dan inovasi karyawan, dan Tokopedia perlu menciptakan struktur organisasi yang fleksibel sehingga karyawan dengan mudah beradaptasi dan perubahan. Contohnya, Tokopedia dapat membentuk tim lintas fungsional untuk menyelesaikan proyek tertentu. Misal, dalam satu proyek itu tidak hanya satu bidang saja, tapi dicampur dengan bidang-bidang lain agar karyawan dari bidang A dengan bidang B itu saling berkomunikasi dan tidak saling ada iri benci. Dan yang kedua ada perubahan strategi. Untuk perubahan strategi itu berfokus pada karyawan, karena perusahaan Tokopedia itu menempatkan karyawan sebagai aset utama perusahaan. Tokopedia juga perlu mengembangkan strategi yang berfokus pada karyawan sehingga karyawan dapat merasa bahwa mereka adalah bagian penting dari perusahaan. Contohnya, Tokopedia dapat memberikan insentif kepada karyawan yang berkontribusi pada kepuasan pelanggan. Tokopedia dapat mengadakan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam melayani pelanggan. Jadi perlu untuk pelatihan lebih lanjut untuk melayani pelanggan agar penghargaan yang diterima oleh karyawan juga meningkat dan pelanggan juga merasa terpenuhi kebutuhannya. Yang ketiga ada perubahan manajemen. Perubahan manajemen ini membangun hubungan yang baik antara karyawan dan manajemen. Hubungan yang baik itu maksudnya adalah untuk meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antar dua belah pihak. Dan Tokopedia ini perlu membangun hubungan yang baik sehingga karyawan itu merasa bahwa pendapat mereka atau inovasi mereka atau kreativitas mereka itu didengar dan diperhatikan oleh pihak manajemen atau atasan mereka. Dan perubahan-perubahan tersebut perlu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Untuk yang terakhir itu kesimpulan berdasarkan analisis saya terhadap studi kasus Tokopedia menggandeng Tada untuk meluncurkan Sport Awards, itu adalah beberapa temuan utama. Yang pertama adalah Tokopedia sudah melakukan langkah yang tepat untuk mengatasi masalah rendahnya employee engagement. Namun untuk merealisasikan ini perlu waktu dan evaluasi yang berkelanjutan untuk melihat apakah solusi yang dilakukan oleh Tokopedia tersebut efektif atau tidak. Dan jika saya berada di posisi Tokopedia, saya akan melakukan hal-hal secara berbeda. Yang pertama, saya akan melakukan evaluasi lebih menyeluruh terhadap faktor penyebab rendahnya employee engagement. Hal ini membantu saya untuk memahami secara lebih baik masalah yang dihadapi untuk mengembangkan solusi yang tepat. Yang kedua, saya akan melibatkan karyawan secara aktif dalam proses pengembangan solusi. Jadi di sini karyawan akan lebih dilibatkan untuk berkreativitas dan mengeluarkan pendapat mereka sesuai yang mereka inginkan. Hal ini akan membantu saya untuk mendapatkan masukan dan dukungan dari karyawan sehingga solusi yang dikembangkan akan lebih efektif. Sekian dan terima kasih dari hasil analisis saya. Salah dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.